Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar materi terbaru, yakni iman kepada qada dan qadar. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, baik saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, adik-adik sekalian diharapkan sudah bisa mampu menyebutkan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, adik-adik setelah mengikuti proses pembelajaran ini sudah bisa menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kita mulai dari pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan dua kata yang memiliki makna hampir sama. Kedua istilah ini juga disebut dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sejak zaman ajali. Jadi, qada itu adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sejak zaman ajali. Zaman ajali ini adalah zaman di mana kita belum ada, ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan zaman ajali. Lanjut adik-adik, sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Perlu adik-adik ketahui bahwa qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Qada merupakan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Sehingga adik-adik bisa kita jelaskan kembali bahwa qada itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ditetapkan? Yakni sejak zaman ajali. Kemudian qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan tadi. Jadi kalau di sejak zaman ajali kita ditetapkan misalnya usia kita, misalnya ditetapkan sudah tertulis sejak zaman ajali itu kita akan misalnya diwafatkan di usia 50 tahun. Itu masih tertulis di atau yang kita kenal dengan tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ketika itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan qadar, perwujudan dari sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali atau yang tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Oke adik-adik, kita lanjut. Nah, kita masuk pada
contoh qada dan qadar. Semua makhluk yang lahir ia akan mengalami suatu kejadian. Tentu hal tersebut sesuai dengan qada atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, nah ini contohnya ya, ini dua gambar ini adalah contoh antara qada dan qadar. Nah, contoh di sini kita lihat ada seorang ibu yang memiliki seorang bayi. Ini ibu, ini bayi ya. Atau ada seorang penjual kerupuk, ini penjual kerupuk adik-adik. Ya. Dari dua gambar ini, nah maka hal ini sesuai dengan kodonya. Ya. Jadi ada seorang ibu yang sedang menggendong seorang bayi, kemudian ada seorang penjual kerupuk. Hal ini sudah sesuai dengan kodonya, bahwa sejak zaman ajali ini sudah ditetapkan bahwa ibu tersebut akan melahirkan seorang bayi, kemudian mengasuh dan mengurusnya. Demikian juga sudah ditetapkan akan lahir seorang bayi yang nantinya akan menjadi seorang penjual keliling. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sejak zaman ajali itulah yang dinamakan dengan qada. Sedangkan sesuatu yang saat ini terjadi dinamakan qadar. Paham adik-adik? Insyaallah ya, insyaallah dipahamkan dengan perwakilan contoh qada dan qadar melalui dua gambar ini. Insyaallah adik-adik sudah bisa dipahamkan tentang apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar. Lanjut. Nah, sekarang sekarang kita masuk pada dalil tentang qada dan qadar. Nah, dalil tentang qada dan qadar ini bisa kita dapatkan juga dalam Quran surah Al-Furqan ya. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat kedua. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz waladaw wa lam yakul lahu syariku fil mulk wa khalaqa kulli syai'in wa qaddarahu taqdira. Nah, mungkin suara saya agak tidak kedengarannya kurang terlalu jelas atau bagaimana. Baik adik-adik, kita mohon perhatian sedikit tentang ayat ini ya, kita putar sedikit Quran surah Al-Furqan ayat 2, dalil tentang qada dan qadar. له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Itu adalah dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Nah, ayat ini artinya adalah kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, dan dia pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, diciptakan dan dia tetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Ini adalah dalil tentang qada dan qadar. Baik adik-adik, kita lanjut. Sekarang masuk pada hubungan antara qada dan qadar beserta ikhtiar dan doa.
Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar ini, sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alaq, takdir yang masih melibatkan usaha manusia atau biasa disebut takdir yang bisa dirubah, dan takdir mubram, takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia. Atau ada juga yang mengatakan bahwa qada dan qadar itulah yang disebut dengan takdir. Hingga takdir ini adalah dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang masih melibatkan usaha manusia, artinya masih bisa merubah, kita masih bisa merubah takdir itu. Kemudian yang takdir mubram itu takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia, atau manusia tidak diberikan potensi untuk mau merubah takdir itu. Kita lanjut adik-adik. Nah, ini takdir mu'alaq. Ya, terhadap takdir mu'alaq yang diberikan Allah, sebagian orang beriman kita harus menerimanya dengan terus melakukan usaha-usaha yang terbaik. Sebagai ilustrasi, mungkin adik-adik pernah mendengar seseorang korban gempa yang terhimpit reruntuhan selama beberapa hari, tetapi ia masih selamat. Korban tersebut tak berdaya, dihimpit oleh beton yang sangat berat, tetapi dia terus bertahan. Setelah ada yang menemukannya, ia mendapat makanan dan minuman, sehingga ia bertenaga sampai akhirnya dapat diselamatkan. Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh dari takdir yang masih melibatkan manusia untuk terus berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga, dan kemudian menerima dan menyerahkan sepenuhnya hasil yang diperoleh sesuai keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah hubungan antara qadar dengan ikhtiar dan doa. Selanjutnya ya, selesai materi kita. Terima kasih adik-adik. Nanti insya Allah kita semua diberikan pemahaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.